warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Vela Devila. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini aku ingin membahas tentang kemarin atau beberapa hari yang lalu aku itu bikin IG story. Nah, IG story aku itu bikin pertanyaan. Nah, pertanyaan itu boleh sharing ataupun Q&A. Nah, ada nih beberapa pertanyaan yang mau aku bahas serta sharing cerita dari teman-teman tentang kisah percintaan mereka. Langsung aja ya. Nah, yang pertama yang aku bacain ya. Tapi identitasnya dirahasiakan. Jadi gini kak, saat ini aku sedang dekat dengan seorang TNI, tapi masih pendidikan kejuruan. Aku udah dekat dengan dia kurang lebih 5 bulan. Kita juga udah saling terbuka kalau kita itu sama-sama nyaman, merasa sefrekuensi dan menjadi support system satu sama lain. Tapi kenapa ya sampai detik ini dia belum kasih kepastian sama aku? Atau bahkan komitmen gitu tidak sama sekali kak. Dan semakin lama menjalani, ada sisi dimana aku merasa bingung buat kedepannya. Takut akan rasa semakin dalam, tak kunjung ada kepastian. Aku ngejalaninnya sih enjoy aja kak, tapi lama-kelamaan ya siapa sih yang mau diginiin tanpa ada kepastian buat kedepannya. Ya juga sih. Menurut kakak aku harus gimana ya? Apa aku harus diam bersabar dulu untuk menanti dia ngebuka omongan, atau aku yang harus pancing terlebih dahulu? Kasih ke Vela. Oke, aku jawab. Sebenarnya ini sering terjadi. Aku juga ngalamin sebenarnya, tapi alhamdulillah jadinya nikah gitu. Karena mungkin TNI ini ya rata-rata mereka itu cuman pengen ada komitmennya itu mungkin tanpa ada hubungan tapi saling menjaga satu sama lain. Tapi menurut aku sebenarnya sebaiknya itu ada omongan dari pihak cowoknya kalau kita itu serius dan ngejalanin hubungan, walaupun dia nggak nembak kayak anak SMP atau SMA yang pacaran ditembak dulu baru dia jadian. Rata-rata kalau kita udah pemikirannya udah dewasa itu nggak ada yang namanya tembak menembak, mati dong. bukan gitu maksudnya. Saran aku ya, sebaiknya ketemu dulu, harus ketemu. Karena kan kalau kita bahas sesuatu di handphone sama dengan ketemu langsung itu beda. Kadang bahas di handphone itu mau bilang A malah menafsirkannya B, jadi multitafsir, jadi bingung. Lebih baik itu ketemu, tapi kamu juga harus ngomongin hubungan kita ini mau dibawa kemana. Tuh kan nanti jadi kayak armada, jadi hubungannya tuh nggak jelas. Masa hubungan tanpa status, walaupun seadanya nggak ada tembak menembak, tapi sebaiknya itu ada komitmen di antara kalian berdua. Nah, sebaiknya itu ketemu. Karena kalau ketemu itu bisa ngobrol langsung, lebih enak, jelas, singkat, bukan sih, jelas gitu. Nanti masalahnya juga akan terpecahkan karena kalian bisa bertemu tatap muka, tatap mata gitu. Nah, sharing yang kedua. Nah, jadi gini kak, aku kan punya pasangan TNI AU. Nah, aku tuh ngerasa nggak pantas gitu buat dia. Nggak boleh insecure. Kalian itu cantik apa adanya. Setiap perempuan itu dilahirkan cantik, dan cantik itu relatif, dan penilaian cantik dari setiap orang itu beda-beda. Aku lanjutin ya. Biasanya kan abdi negara pasangnya itu sepadan sama polwan, pramugari, selebgram, guru, anak kesehatan. Lah, aku kan cuma orang biasa doang kan, dan masa lalu juga buruk. Aku takut nantinya dia nggak nerima aku apa adanya gitu. Belum yakin banget kalau dia serius sebenarnya
dia pengen datang ke rumah aku. Sebenarnya dia pengen datang ke rumah aku pas nanti dia dapat cuti. Cuman gak enak kan sama tetangga, dia kan orang jauh, kalau belum niat serius jangan gitu. Aku juga pikirnya takutnya nanti udah kenal keluarga dia malah gak serius dan masih suka bohong-bohong juga kalau chat. Nah, jadi gini, masalah keinsecurean para perempuan zaman now, mereka pikir semua laki-laki itu mencari pasangan itu dari profesinya atau dari kulit glowing putih dan mulus, dan kalau lalat hinggap itu tergelincir. Itu nggak sama sekali. Karena menurut aku TNI itu emang sih rata-rata kebanyakan profesi TNI itu pasangannya itu banyak tenaga kesehatan, poluan, pramugari ada juga. Tapi contohnya aku aja. Aku ini bukan tenaga kesehatan atau anak kesehatan, aku bukan pramugari, aku bukan poluan, aku juga bukan selebgram. Tapi semua itu kembali lagi, intinya sih tipe setiap orang beda-beda. Cantik itu relatif, cantik menurut si A belum tentu cantik menurut si B. Jadi kalian itu nggak usah khawatir, yang penting kalian itu harus percaya diri dan kalian harus mencintai diri kalian sendiri. Kalau kalian udah percaya diri dan mencintai diri kalian sendiri, percaya deh, kecantikan kalian itu akan keluar dengan sendirinya, dengan kalian ramah, baik, senyumnya ikhlas. Semua itu nggak harus, cantik itu nggak harus putih, dan kalian juga harus berpikir kalian itu adalah orang yang berharga. Dan tidak semua pasangan TNI itu adalah pramugari, poluan, anak kesehatan, atau selebgram, atau guru. Contohnya aku juga bukan siapa-siapa guys. Nah, tentang dia, kamu ragu dia serius sama kamu atau enggak. Tapi kan dia udah mau datang ke rumah. Tapi emang sih, kalau kita membawa laki-laki yang bukan muhrim ke rumah dan orang-orang belum pernah ketemu dan orang yang bukan biasa atau sahabat kita atau orang-orang tetangga kita yang sering datang ke rumah, biasanya emang dari tetangga itu suka riuh sendiri dengan kedatangan orang lain. Dan aku paham kamu itu khawatir kalau seandainya keluarga udah ketemu, kamu udah ketemu, semua udah sering nyaman, tiba-tiba dia malah gak serius. Itu manusiawi banget. Aku juga seperti itu, rata-rata perempuan juga seperti itu. Tapi kamu harus berusaha menghilangkan semua pikiran-pikiran negatif. Walaupun susah sih ngilanginnya, tapi cobalah kamu untuk berpikiran positif, yakin dan percaya aja karena jodoh itu gak bakal kemana. Yakin deh, jodoh itu gak bakal kemana, tapi kamu juga harus usaha. Aku juga gitu, dulu aku sama suami aku juga udah lost contact setahun. Aku udah di mana, dia udah di mana, dia di luar negeri, aku di kampung, aku kerja, aku sibuk kuliah lagi, melambung kuliah sambil kerja. Tapi yang namanya jodoh, tiba-tiba aku lagi lanjutin kuliah S2, dia mau nikah, ngelamar, ya udah nikah gitu. Karena emang jodoh itu tanpa kita duga. Nah, jadi kamu itu nggak boleh insecure, nggak boleh melihat sesuatu itu dari profesi, dan kamu harus percaya sama diri sendiri dan mencintai diri kamu sendiri. Kalau kamu udah mencintai diri sendiri, barulah kamu bisa mencintai. Oke? Nah, yang ketiga, nih. Assalamualaikum Kak. Sebelumnya maaf ya Kak, aku sudah ganggu waktunya. Kakak, saya boleh nanya soal pengajuan nikah, tapi di bagian tes litsus. Kalau di litsus itu kita ditanya apa aja ya Kak. Litsus itu ditanya, litsus itu biasanya di penelitian khusus, itu litsus itu dan penelitian khusus itu biasanya saat pengajuan itu di bagian detail. Nah, di bagian tentang ideologi negara Indonesia, ideologi kita itu apa, misalnya Pancasila. Nah, undang-undang dasar itu apa, konstitusi kita. Kalau aku dulu karena mungkin background aku hukum, aku lebih banyak ditanya mengenai undang-undang. Kenapa demo itu nggak boleh? Dasarnya apa?
Terus kalau kita mengganggu hak orang lain itu boleh nggak? Intinya gitu aja sih pemahaman kalian. Dan saran aku, kalau kalian nggak tahu, jangan pernah sok tahu untuk menjawab. Lebih baik bilang, maaf saya nggak tahu, maaf saya kurang tahu, nanti saya akan pelajari lagi gitu. Jawab aja apa adanya. Dan saat pengajuan itu jangan lupa jadilah diri kalian apa adanya, jangan dibuat-buat. Please jangan dibuat-buat. Jadi diri kalian aja sendiri, jadi diri kalian sendiri aja. Nah di bagian intel itu juga itu lebih ditanya ke kepribadian kalian, diri kalian, tentang pasangan kalian, seberapa jauh kalian mengetahui pasangan kalian, seberapa jauh kalian mengetahui keluarga pasangan kalian, seberapa jauh kalian tahu gaji pasangan kalian gitu, gaji, NRP, jabatan atau pangkat. Nah gitu-gitu aja sih di bagian khusus itu. Yang penting kalian itu jangan pernah grogi, tenang, dan buatlah senyaman mungkin ketika pengajuan. Nah, yang keberapa lagi tadi ya? Yang keempat. Nah, Kak, gimana ya caranya percaya sama pasangan kalau dia bener-bener kerja? Kadang suka kesel aja liatnya dia online, tapi gak balas, jadi pikirannya kemana. Susah sih, jadi perempuan kan emang gitu, pikirnya tuh panjang. Kalau nggak dibalas chatnya aja sebentar, cowoknya online, pikir cowoknya lagi chatting sama orang, terus pikir cowoknya nggak peduliin. Gini ya teman-teman, karena kan kita lagi bahas tentang pasangan kalian yang TNI. TNI itu mereka sibuk di grup WhatsApp mereka itu banyak grup. Nah di grup itu banyak informasi. Nah informasi itu mereka harus tahu. Kalau mereka telat, mereka kena hukum. Jadi ya mereka harus lihat informasi di grup itu mengenai arahan. Kadang dalam sehari itu kegiatan itu bisa berubah. Misalnya pagi pakai baju olahraga, tiba-tiba 15 menit kemudian ganti baju PDL gitu. Jadi mereka tuh harus standby ngelihat handphonenya untuk menerima informasi dan arahan dari kantor apa kegiatan. Dan juga kalau seandainya nih pasangan kalian itu adalah admin dalam sebuah grup atau menjadi tamin gitu yang mengatur mengenai keuangan di bagian kantor apa gimana. Jadi mereka tuh ya walaupun misalnya jam kerja dan nggak jam kerja pun mereka misalnya disuruh catat ini, cari ini, minta laporan ini, minta laporan itu, mereka bakalan online. Nggak mungkin kan mereka langsung ngelayanin kalian. Sedangkan kalau dia bilang kerja ya udah percaya aja, karena kepercayaan itu adalah kunci dalam hubungan. Percaya aja, yakin aja, dan jangan lupa berdoa sama Tuhan kalau pasangan kalian itu memang di jalan yang baik. Tetap ingat kalian mintanya sama Allah sebelum kalian minta pasangan kalian. Untuk kalian harus minta sama Allah dan minta dengan sebenar-benar dan setulus hati, dan percayalah sama pasangan kalian. Next, selanjutnya pertanyaan nomor kelima ya. Kak, kalau setelah nikah boleh nggak kita LDM? LDM itu sama kayak LDR, tapi kan setelah menikah jadi namanya jadi LDM. Jadi LDR ataupun tidak setelah menikah itu biasanya adalah pilihan kalian dengan pasangan kalian. Tapi biasanya ketika kalian pengajuan itu disarankan kalian itu mendampingi suami. Bukan harus, tapi sebaiknya mendampingi suami kalian dinas. Karena kan kalau menurut pandangan aku pribadi ya, setelah menikah itu sebaiknya kalian itu hidupnya berdua. Maksudnya itu nggak boleh jauh-jauhan, karena kan suami kita itu butuh istrinya. Kalau jauh-jauhan, emang sih ada beberapa orang yang emang terpaksa untuk LDM karena keadaan atau ada hal suatu dan lain hal yang memaksa mereka untuk LDM. Tapi sebaiknya kalau bisa memilih, kalian lebih baik ikut suami kalian dinas, dimana temani dia gitu. Nah kalau kalian kerja susah juga, atau emang bisa resign atau bisa minta pindah karena mendampingi suami, coba deh usahakan. Untuk kalian calon pasangan, coba dipikirkan dari sekarang. Selanjutnya ya, Kak, kalau ada kegiatan ibu-ibu via di kantor suami, kalau kita kerja gimana ya, apa bisa izin? Nah gini
mengusahakan untuk hadir, karena nanti kantor juga bisa buatin surat izinnya, dan surat izinnya itu bisa kalian berikan ke kantor kalian supaya kalian bisa menghadiri acara kegiatan di kantor suami. Karena kan acara kegiatan di kantor suami itu tidak tiap hari. Menurut aku kegiatan seperti itu bagus sih, kita menjamin silaturahmi, meningkatkan keakraban kita dengan anggota-anggota, istri-istri anggota yang lain. Menurut aku bagus, nggak ada masalahnya. Kalau emang kalian kerja, nanti kan bisa dibikinin surat izin dari kantor suami. Nah, Kak, gimana sih tips melihat kalau dia laki-laki itu benar-benar baik untuk dijadikan imam kalian? Apalagi TNI yang rata-rata itu banyak perempuan yang mendekati, banyak sekali godaannya besar, karena kan kalian kalau berhubungan dengan TNI itu rata-rata pasti LDR kan, jarang-jarang juga sih yang benar-benar dekat-dekatan. Gimana tips melihat kalau dia itu laki-laki yang baik? Kalau pribadi ya, kan pandangan setiap orang beda-beda nih. Kalau aku pribadi, tipsnya itu coba lihat cara dia memperlakukan ibunya, cara dia yang memperlakukan adiknya atau kakak perempuan. Coba lihat, kalau dia itu udah santun, udah baik, menghargai ibunya, mencintai ibunya, kelihatan dari cara dia menyayangi ibunya, fix dia nanti akan memperlakukan hal yang sama kepada istrinya, yakin deh. Yang kedua, kalian itu juga harus lihat gaya hidupnya. Kalau emang tipe kalian itu nggak suka laki-laki yang perokok, coba deh dilihat gimana gaya hidupnya, pola hidupnya. Kalian harus lihat misalnya gaya hidupnya dia suka gimana ya, boros, atau suka gimana pergaulannya itu nggak bagus. Terus kalian juga harus memperhatikan nih apa yang dibicarakannya. Apakah dia membicarakan masa depan, atau hanya membicarakan suka beli baju, atau membicarakan suka gadget, atau kalian nggak suka cowok yang bermain games, ya udah ditanya-tanya aja. Kalau emang nggak suka ya dibilangin, atau emang nggak sesuai tipe ya udah cari yang lain, bye gitu. Kayak juga sih. Ya pokoknya intinya pertama kalian lihat itu cara dia memperlakukan ibunya, cara dia dengan keluarganya. Kalau dia sangat menyayangi keluarganya, sangat menyayangi ibunya, fix nanti dia akan melakukan hal yang sama pada istrinya dan keluarga yang akan dia bangun di masa depan. Dan gaya hidupnya kalian harus lihat, cocok nggak, sesuai nggak, karena kan ada kan orang yang emang gaya hidupnya itu nggak sesuai dengan gaya hidup kita. Jadi kalian itu harus pastikan itu, dan yang paling penting itu kalian harus pastikan ibadahnya. Tergantung agama kalian masing-masing. Kalau dia Islam, coba lihat sholatnya, dia rajin mengaji atau tidak, sedekahnya gimana. Walaupun seandainya kalian itu LDR, tapi kan setidaknya dari pembicaraan kalian kan bisa dilihat karakter dia bagaimana, walaupun sebenarnya pembicaraan belum tentu sesuai dengan realitanya begitu. Nah, yang terakhir nih Kak, kalau seandainya ada kegiatan di kantor suami, itu semua anggota itu wajib hadir atau bagaimana? Nah, gini, karena kan setiap kegiatan itu nggak mungkin menghadirkan, misalnya ada dalam satu batalion itu ada anggota 200, nggak mungkin semuanya hadir. Atau ada yang lagi misalnya suaminya di Jakarta, istrinya di Padang, itu kan nggak mungkin bisa hadir karena kan jauh. Atau istrinya baru lahiran, atau istrinya sakit, atau ada hal lainnya gitu. Jadi itu nggak wajib. Itu kan ada kegiatan itu nanti kan diberitahukan daftar nama siapa-siapa aja yang akan mengikuti kegiatan. Nah, jadi kalian itu ngikutin yang itu aja. Kalau emang ada nama kalian kan bisa, kalau kerja bisa minta izin ke kantor. Oke, sampai di sini aja video aku kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata aku kurang berkenan dan ada salah, dan aku minta tolong like, comment, subscribe, dan jangan lupa bagikan supaya teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaat dari video aku. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.